Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'wati ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala yajra alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin mengkaji kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan pada kita semua karena mahabbah kita kepada Nabi dan para sahabat. Dan semoga Allah menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan keberkahan dalam hidup kita dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Kita akan lanjutkan, yaitu terkait dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau menolak kemewahan yang ditunjukkan oleh para sahabat setelah keberhasilan mereka melakukan penaklukan Persia. Sebentar. Ini harus masuk Zoom dulu. Baik, kita mulai dari hadis Al-Hasan Al-Basri fi dzikri zuhdi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Al-Hasan Al-Basri mengenai kezuhudan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini disebutkan ini adalah kisah yang panjang. Jadi kalau kita baca di dalam riwayat ini ada 3 halaman. Ada 3 halaman yang ini adalah kisah bagaimana kenangan seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri ketika beliau berada di Baghdad. Kemudian beliau menceritakan bagaimana ketika itu sahabat Rasulullah SAW bercerita ya di masjid itu. Lalu kemudian menceritakan kisah tentang kezuhudan Abu Bakar dan Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis Al-Hasan Al-Basri fi dzikri zuhdi Umar radhiyallahu anhu fi jam'i Al-Basrah. Jadi ini adalah hadis yang dituturkan oleh Al-Hasan Al-Basri mengenai
kezuhudan Umar pada saat ya ceritanya itu di Jami' Al-Basrah. Jadi di Masjid Jami' Al-Basrah. Ya. Dan memang Al-Hasan Al-Basri ini salah seorang tabi'in yang berada di situ. Ya, dan beliau kemudian banyak ya mendapatkan pelajaran dari para sahabat yang ketika itu sudah tersebar. Mereka tidak lagi terpusat di Madinah tetapi mereka tersebar di beberapa kota besar. Wa akhraja Ibnu Asyakir anil Hasan Al-Basri. Jadi Al-Basri itu merujuk kepada Basrah. Ya, Al-Hasan itu namanya, Al-Basri itu merujuk kepada Basrah karena memang beliau orang Basrah. Qala berkata ataitu majlisan fi Jam'il Basrah. Aku mendatangi sebuah majelis di Masjid Jami'. Jadi di Masjid Jami' Basrah, di kota Basrah. Fa idza ana binafarin min ashabi Rasulillah. Dan ternyata gitu. Jadi fa idza dan ternyata ana binafarin, saya ketika itu bersama dengan sejumlah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sejumlah sahabat yang berada di Masjid Jami' itu. Apa yang mereka lakukan? Yatadzakaruna. Ini kebiasaan para sahabat. Jadi yatadzakaruna itu artinya mereka saling bercerita, mengenang. Ya. Cerita di antara mereka. Ya kita itu kan Masya Allah ya, kalau kumpul para ulama itu yang diceritakan ya bagaimana kenangan mereka. Ya, kenangan mereka. Jadi kalau Al-Fakir ketemu guru-guru, ya itu yang ceritakan juga kenangan mereka. Gimana dulu mereka bersama gurunya, gimana dulu mereka menuntut ilmu, begitu. Sahabat juga begitu ceritanya kalau ketemu dengan sesama mereka itu. Jadi mengenang keindahan. Dan itu juga bisa menjadi pelajaran kemudian bagi generasi tabi'in yang merupakan murid mereka. Ya kan? Ini. Nah, Al-Hasan Al-Basri ini termasuk kibar tabi'in gitu. Jadi dalam ilmu hadis itu, Bapak Ibu sekalian ya, itu nanti ada istilah pertama itu kibar sahabah, sahabat senior. Yang kedua adalah sigar sahabah, sahabat junior. Tabi'in juga begitu, ada istilah kibar tabi'in dan ada sigar tabi'in. Jadi tabi'in senior dan ada tabi'in junior. Apa ukurannya senior dan junior? Begini. Yang disebut dengan sahabat senior itu adalah sahabat yang dia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Berarti apa? Sahabat itu mulazamah. Mulazamah itu berarti apa? Dia bersama Rasulullah sekian waktu. Menyerap ilmu dari Nabi. Gitu. Nah itu makanya kemudian mereka disebut kibar sahabat. Abu Bakar dan Umar itu termasuk kibar sahabat. Karena memang apalagi kemudian mereka kita tahu termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Yes, apa namanya? Orang-orang yang as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam pertama kali gitu, dari kalangan muhajirin. Sehingga beliau ini termasuk orang-orang yang mulazamah. Mulazamah itu artinya terus menerus bersama Rasulullah di majelisnya Nabi, ngaji dengan Nabi, kemudian membersamai Nabi, itu mulazamah dengan mereka. Ya. Nah nanti ada di kalangan sahabat itu yang hidup pada zaman Nabi, dia beriman, tetapi kemudian dia mendapatkan hadis dari Nabi itu hanya sedikit. Karena mungkin dia bisa jadi belakangan atau lahirnya memang dari waktu misalnya contoh seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang sedikit mendapatkan hadis langsung dari Nabi. Ibnu Abbas. Nah karena itu sebagian ulama memasukkan beliau itu sebagai sigar sahabat. Ya, sahabat junior. Karena memang beliau mendapatkan hadis dari Nabi, ada yang menyebutkan cuma 7 atau 8 hadis. Sisanya itu beliau mendapatkan hadis dari sahabat. Jadi belajar hadisnya itu dari sahabat. Itu Ibnu Abbas. Nah, karena itu kemudian beliau disebut sigar sahabat junior. Tabi'in juga begitu. Tabi'in itu yang banyak mendapatkan hadis dari sahabat. Itu nanti disebut kibar tabi'in.
Kalau tabi'in itu mendapatkan hadis dari sahabat itu sedikit, dengan kata lain dia belajarnya juga kepada tabi'in lebih banyak. Tabi'in yang lain mendapatkan dari yang lain. Maka tabi'in seperti ini itu nanti disebut dengan tabi'in ya sighar tabi'in. Nah itu sighar tabi'in. Nah ini. Nah, karena itu Al-Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in yang senior, kibar tabi'in gitu. Karena beliau masih banyak ketemu dengan para sahabat dan meriwayatkan riwayat dari banyak sahabat. Nah itu Al-Hasan Al-Basri. Nah, kemudian beliau menjelaskan sahabat-sahabat tadi itu ternyata ya tadzakaruna, mereka mengenang gitu. Mereka cerita terus mengenang bagaimana kezuhudan Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, kezuhudan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian selain itu, nah ini yang kemudian mereka ceritakan. Wa ma fatahallahu alaihima, bukan hanya mengenang kezuhudan Abu Bakar dan Umar, tetapi sahabat-sahabat itu juga mengenang tentang bagaimana penaklukan. Nah ini ya. Penaklukan yang Allah telah berikan melalui ya gitu. Atau bagaimana kebaikan-kebaikan ya yang Allah berikan kepada Abu Bakar dan Umar tadi itu minal islami, baik itu ya berupa Islam wa husna siratihim, termasuk bagaimana sirah mereka. Itu. Jadi yang dikenang itu kebaikannya. Maka sering Al-Fakir sampaikan ya. Kita itu hidup itu Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya sedang membuat sejarah. Kita itu hidup sebenarnya sedang membuat sejarah. Gitu. Makanya kemarin kita sampaikan kan di pertemuan sebelumnya itu, ya, innamal mar'u hadisu man ba'dahu. Manusia itu sesungguhnya dia akan menjadi cerita bagi orang yang datang kemudian. Makanya kemudian Ibnu Duraid mengatakan apa? Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadi jadilah kamu itu menjadi apa? Menjadi cerita yang baik bagi orang-orang yang mengenang kamu. Karena kita itu sebenarnya sedang membuat sejarah untuk diri kita masing-masing. Jadi jangan kita mau bikin sejarah, tapi kenangan yang kita ciptakan tentang diri kita itu adalah kenangan yang jelek. Maka sejarah yang kita buat adalah sejarah yang jelek. Itu sebenarnya kalau kita menyadari hidup itu begitu. Gitu. Maka apa yang kita lakukan itu dicatat. Bukan hanya dicatat oleh Allah dan para malaikat, tapi dicatat oleh orang-orang yang bersama kita itu. Itulah makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu, ya katakanlah Muhammad, i'malu, sudah kamu lakukan, fasayarallah, maka Allah akan melihat amalakum, war rasul wal mu'minun. Yang akan melihat amal kita itu bukan hanya Allah, Rasul itu nanti akan memberikan kesaksian dan juga orang-orang mukmin akan mencatat. Nah ini, jadi makanya hidup itu nggak boleh main-main gitu. Karena kita ini pada dasarnya sedang menulis sejarah diri kita sendiri. Gitu. Makanya di sini disebutkan ya, wa ma fatahallahu alaihim minal islami wa husna siratima. Jadi termasuk apa-apa yang Allah telah bukakan melalui keduanya. Ya, baik itu ya Islam maupun kebaikan sirahnya tadi itu. Nah, kemudian Al-Hasan Al-Basri itu beliau menceritakan, fadanautu, aku kemudian mendekat. Ini ada majelis ini, di majelis seperti ini. Ya, beliau Al-Hasan Al-Basri itu sedang berada di majelis tadi. Tiba-tiba dilihatnya di situ ada sejumlah sahabat. Yang sahabat itu ternyata lagi ngapain? Mereka itu mengenang tadi, mengenang bagaimana kezuhudan Abu Bakar, mengenang bagaimana kezuhudan Umar, mengenang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan futuh ya kepada mereka melalui Islam macam-macam tadi itu dan sirah yang mereka tulis tadi itu di dalam sejarah hidup mereka. Lalu kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan fadanautu minal qaumi, maka aku pun mendekat kepada mereka karena dilihat di situ itu adalah para sahabat.
Fa idza fihim, dan ternyata di antara mereka para sahabat yang berkumpul itu ada seorang sahabat bernama Al-Ahnaf ibnu Qais At-Tamimi. Ini. Jadi ada seorang sahabat namanya Al-Ahnaf bin Qais At-Tamimi radhiyallahu anhu. Jalisun ma'ahum, beliau sedang duduk bersama mereka. Fasami'atuhu, kemudian aku, kata Al-Hasan Al-Basri, mendengarkannya. Yaqulu, beliau cerita, beliau berbicara. Apa kata beliau? Akhrajana Umar bin Al-Khattab fi sariyatin. Kami itu pernah diutus. Ya. Akhrajana itu makna aslinya adalah mengeluarkan. Tidak mungkin di sini diartikan kami telah dikeluarkan Umar, bukan begitu. Tapi kami telah diutus oleh Umar. Fi sariyatin, di dalam sebuah misi militer, di dalam sebuah detasmen. Jadi sariyah itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah misi militer yang dilakukan oleh beberapa orang. Jumlahnya terbatas. Ya, kalau kita baca dalam sirah, ada kadang-kadang misi militer itu hanya terdiri dari satu orang. Rasulullah itu pernah mengutus seorang sahabat untuk membunuh orang Yahudi di Madinah yang paling mulutnya paling berbisa. Itu satu orang saja. Itu sudah disebut sariyah, detasmen. Ya, misinya apa? Membunuh orang itu. Itu. Jadi akhirnya misi itu dijalankan di malam hari karena orangnya ini orang buta tapi omongannya itu Masya Allah ya, menyakitkan sekali. Jadi malam hari itu dibunuh, sholat subuh dia sudah bersama Rasulullah. Nah, itu begitu. Nah, itu sudah disebut sariyah. Ada kadang-kadang jumlahnya 10, 15, ya 50. Itu syariah, itu namanya detasmen. Dan disebut dengan syariah itu karena Rasulullah tidak ikut. Makanya nanti dalam istilah sirah itu ada bedanya antara maghazi, ghazwah dengan syariah. Itu nanti dibedakan. Jadi maghazi itu peperangan secara umum. Ya, kemudian kalau disebut ya ada apa namanya maghazi, itu berarti kisah terkait dengan peperangan tadi, mau itu di dalamnya ada syariah ataukah di dalamnya ada ghazwah tadi, itu semuanya masuk dalam bab maghazi nanti di dalam sirah itu. Nah, ghazwah itu adalah peperangan yang di situ ada Rasulullah yang memimpin biasanya. Dan karena itu biasanya peperangan ini disebut perang yang gede, perang besar. Gitu. Maka di situ disebut dengan ghazwah. Biasanya Rasulullah ikut menjadi pemimpinnya di situ. Nah, kemudian ada peperangan kecil. Makanya Rasulullah itu selama hidupnya itu melakukan ghazwah kurang lebih 27 kali selama hidupnya. Yang di situ Rasulullah terlibat dan di situ Rasulullah memimpin gitu. Nah, sisanya itu kalau kita lihat ada yang disebut dengan syariah, jumlah syariah detasmen yang atau misi militer yang dilakukan oleh Rasulullah selama Rasulullah hidup itu kurang lebih 73 sampai 75 kali. Ya, detasmen atau misi militer itu kalau kita hitung semua, mulai dari yang tadi individu ada 5 orang, 10 orang, 15 orang, dihitung semua itu jumlahnya kurang lebih sekitar 73 sampai 75 misi militer. Jadi kalau dikumpulkan dalam selama hidupnya Nabi itu kurang lebih sekitar 100-an kali peperangan. Ya, perang besar dan perang kecil itu. Nah, itu. Nah, ini sedikit gambaran ya bedanya supaya kita tahu. Jadi kalau kita membaca di dalam sirah itu ada kata syariah, itu berarti misi militer yang Rasulullah tidak ikut. Kalau ghazwah itu biasanya Rasulullah SAW ikut. Ya, sedangkan maghazi itu adalah istilah umum yang dipakai untuk menyebut dua tadi, apakah itu ghazwah maupun syariah. Kemudian di situ disebutkan fi sariyatin ilal Iraqi. Jadi kami itu pernah dikirim. Kami itu pernah diutus oleh Umar untuk menjadi bagian dari misi militer ilal Iraqi, ke Irak. Fa fatahallahu alaina al-Iraqa, maka kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kami. Allah memberikan futuh, ya, kemenangan kepada kami untuk mengalahkan Irak. Nah, itu. Jadi Allah kemudian memberikan kemenangan sehingga Irak itu takluk. Ya, kita tahu pertama kali pembebasan Irak itu dilakukan pada zaman Abu Bakar.
ya pada zaman Abu Bakar, tapi perang yang besar yang kemudian nanti disebut dengan perang Qadisiyah itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini. Wa balada Farisa dan negeri-negeri Persia. Ya, itu adalah dulu merupakan embryum Persia. Jadi kita tahu ya pada zaman Nabi seperti ketika Allah menurunkan surat Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Nah, itu kan kisah tentang embryum Romawi. Di mana pada waktu itu, ini asbab nuzulnya ayat ini, Rasulullah SAW pada saat dakwah di Mekah, karena surat Ar-Rum ini turun di Mekah. Pada waktu itu Abu Bakar itu bertaruh. Nah ini, taruhan dengan siapa? Dengan orang kafir Quraisy. Apa yang dipertaruhkan? Yang dipertaruhkan itu adalah bahwa siapa yang nanti akan menang? Kami atau kamu? Nah itu. Kami atau kamu? Kami di situ konteksnya dengan orang Islam, Abu Bakar ya. Dan kamu itu adalah orang musyrik. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan pada mereka, kamilah yang akan menang. Ya, kamilah yang akan menang. Kenapa demikian? Karena ketika itu Persia itu berhasil mengalahkan Romawi. Persia itu adalah penyembah api. Penyembah api itu masuk dalam kategori musyrik. Ya, mereka musyrik. Dan orang musyrik Mekah ketika itu, orang Quraisy, ya musyrik Mekah ketika itu, begitu melihat bagaimana Persia itu menang atas Romawi, dia langsung mengatakan, kamilah yang nanti akan mengalahkan kamu. Buktinya apa? Lihat tuh, Persia mengalahkan Romawi. Tapi kata Abu Bakar, enggak, kami yang akan mengalahkan kalian. Nah, gitu. Maka ayat itu menyebutkan kan, ya, setelah Romawi kalah, maka kemudian Allah memenangkan Romawi. Ya, fi bid isinin itu dalam bahasa Arab artinya hitungan di bawah 10 tahun. Jadi hitungan di bawah 10 tahun itu fi bid isinin. Ya. Jadi fi adnal ardi. Ya, jadi fi adnal ardi itu kalau kita lihat ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke Palestina ya. Al-Fakir alhamdulillah pernah ke situ ya. Jadi kita perjalanan dari mana? Dari Yordania, itu kalau lewat jalur darat itu melalui Allenby Bridge ya. Jadi jembatan Allenby itu. Nah, di situ itu perbatasan antara Yordan dengan Israel. Karena pintu untuk masuk ke Palestina itu kan semua melalui Israel ya. Kan kita nggak bisa. Nah, jadi waktu kita berada di atas Yordan itu, kan posisinya itu tinggi, jadi turun itu. Nah makanya Al-Quran menyebutkan fi adnal ardi. Adnal ardi itu adalah di dataran rendah. Nah dataran rendah itu apa? Kita nggak kebayang itu. Sebelum kita sampai ke daerah itu, ternyata itu memang posisinya di bawah permukaan air laut. Jadi kalau kita lihat ada namanya laut mati. Laut mati itu ya di situ laut mati. Lautnya itu nggak ada ombaknya dan kadar garamnya itu kira-kira 30 atau berapa persen gitu. Memang asin sekali di situ. Ya. Nah, itu yang disebut fi adnal ardi. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan posisi kita di situ, ini bayangkan bagaimana ayat tadi turun gitu. Dan itu pertaruhan Abu Bakar dengan orang Quraisy tadi. Ya. Jadi pada saat itu Abu Bakar mengatakan bahwa nanti kami yang akan mengalahkan kalian. Nah, itu Persia. Dan betul kan kemudian setelah itu Allah turunkan surat Ar-Rum dan pada saat Abu Bakar ketika itu datang kepada Nabi menceritakan bahwa kami tadi itu bertaruh dengan orang Quraisy. Bla 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 diceritakan bahwa kami sampaikan bahwa kamilah yang nanti akan mengalahkan mereka sebagaimana nanti Romawi akan mengalahkan kembali Persia. Kemudian turun surat Ar-Rum dan Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi itu. Dan kapan kemudian Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin? Itu kan
kekalahan Persia atas Romawi setelah Persia menang. Lalu kemudian nanti Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kapan? Pada saat zamannya, mulai dari zaman Abu Bakar sampai Umar. Gitu. Zamannya Abu Bakar sampai Umar. Nah, ini. Lalu kemudian fa'asabna fiha min bayadi Farisa wa Khurasan. Dan kami ketika itu mendapatkan di Irak dan Persia itu min bayadi Farisa. Bayad di sini menggambarkan tentang apa? Tentang pakaian-pakaian yang merupakan kemewahan ketika itu. Min bayadi Farisa wa Khurasana. Khurasan itu adalah wilayah Persia. Jadi bagaimana kemewahan pakaian mereka tadi itu didapatkan oleh kaum muslimin setelah wilayah itu ditaklukkan. Faja'alnahu ma'ana, kemudian kami jadikan pakaian-pakaian tadi atau kain-kain yang bagus-bagus tadi itu kami bawa bersama kami. Waqtasaina minha. Jadi iktasa itu dari kata kasa. Kasa itu artinya menutup. Wa kasawnal idhama lahma, dan kami tutup tulang itu dengan daging. Itu dalam Al-Qur'an. Ya kan? Dan kami tutup tulang itu dengan daging. Tulangnya di tengah, dagingnya membungkus, itu namanya kasa. Wa kasawnal idhama lahma. Itu. Nah, maka di sini waqtasaina, dan kami menutupi tubuh kami minha dengan kain-kain tadi itu. Jadi dipakai, ya kan? Baju-baju mewah tadi dipakai. Kan kebayang ya? Mungkin sahabat waktu di Hijaz, kan Hijaz itu kan posisinya kan memang di dalam ya. Gitu. Kalau kita lihat ya, dikelilingi pegunungan di mana-mana gitu. Wilayahnya tandus ya. Tiba-tiba kemudian mereka bisa menaklukkan wilayah yang Masya Allah. Nanti wilayah Syam itu disebutkan sebagai Ardun Mubarakah, Jannatullah fil ardi ya. Bumi yang berkah seperti surga Allah di muka bumi. Persia juga begitu. Ya, dengan sungainya, dengan macam-macam yang luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat pada waktu mereka sebelum keluar dari Jazirah Arab. Nah, di sini kemudian disebutkan falamma qadimna ala Umar. Nah, setelah mereka berhasil melakukan penaklukan terhadap Persia, terhadap Irak, ya, maka kemudian ketika kami datang ke Madinah, karena ibu kotanya ketika itu di Madinah. Ketika kami datang ke Madinah, kami menghadap Umar, karena Umar adalah khalifahnya. A'radu anna. Nah, di sini Umar itu a'radu anna, memalingkan mukanya. Umar itu enggak suka. Ya, a'radu anna biwajhihi. Artinya Umar itu menunjukkan berpaling, tidak suka. Bahkan di sini disebutkan biwajhihi, dengan mukanya. Enggak mau ngelihat kami, coba bayangkan. Subhanallah. Padahal itu sama-sama sahabat. Ini. Jadi sama-sama sahabat. Tapi Umar itu memalingkan mukanya, tidak mau melihat kami. Wa ja'ala la yukallimuna, bahkan tidak sampai di situ. Umar enggak mau bicara dengan kami. Coba, Masya Allah. Padahal ini sahabat-sahabat yang baru pulang dari melakukan apa? Penaklukan tadi. Coba bayangkan. Enggak disapa sama Umar. Ini. Fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Umar itu tentu ishtadda, membuat ya, ishtadda itu membuat berat hati para sahabat. Karena yang membuang muka, yang enggak mau bicara dengan mereka itu khalifah, Amirul Mukminin. Coba bayangkan. Ya kan? Makanya kemarin lagi ada isu ya kan, rame di acara tertentu ya, seorang misalnya pejabat nggak mau nyalami itu, wah itu pukulan itu kan, itu pukulan. Itu sama ceritanya seperti tadi. Bayangkan Umar itu nggak mau ngelihat mukanya, nggak mau ngomong dengan mereka, pukulan itu bagi mereka. Mereka kemudian bertanya, ada apa ini dengan Amirul Mukminin, dan ada apa dengan apa yang kita lakukan sehingga Amirul Mukminin itu nggak berkenan gitu loh. Kan itu pertanyaannya. Sampai Amirul Mukminin segitunya gitu.
Nah, kemudian fa'ataina ibnahu, kami para sahabat itu kemudian mendatangi putra beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini ceritanya Ahnas tadi. Ya. Wa wajalisun fil masjid, ketika itu Abdullah bin Umar sedang duduk di masjid. Fasyakauna ilaihi, kemudian kami mengadukan perihal tadi itu kepada putra beliau. Mana zalabina minal jafai, apa yang membuat Umar itu memperlakukan kami, ya istilahnya itu, mana zalabina minal jafai min Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya jafa itu adalah sikap keras gitu. Sikap keras itu jafa. Jadi apa yang menyebabkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu bersikap keras seperti itu kepada kami gitu. Itu pertanyaan sahabat tadi. Jadi mereka itu begitu ada body language ya, bahasa isyarat dari khalifah tadi itu langsung merasa ini pasti ada something wrong gitu. Pasti ada yang salah. Sehingga kemudian Umar enggak mau nyapa, Umar memalingkan muka, ini pasti ada yang salah ini. Apa nih yang salah ini? Gitu. Mereka kemudian merasa. Faqala Abdullah, maka kemudian Abdullah menjawab. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini menjawab, berusaha untuk menerjemahkan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Apa yang ada di kepala ayahnya, apa yang ada dalam hati ayahnya. Coba untuk diungkapkan. Tapi ini tentu kesimpulan Abdullah, putra Sayyidina Umar. Inna Amirul Mukminina, sesungguhnya Amirul Mukminin, ra'a alaikum libasan lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ternyata kata Abdullah bin Umar, Amirul Mukminin melihat kalian memakai pakaian yang tidak pernah dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakainya. Dan kita sudah sampaikan kan sebelumnya, Rasulullah itu ya punya baju yang biasa, punya baju yang mewah. Kapan Rasulullah memakai baju biasa, kapan Rasulullah memakai baju mewah, itu sudah ada riwayatnya. Bahkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengumpulkan, ya, di antaranya misalnya Rasulullah SAW itu punya baju yang lapisan di dalamnya itu ada sutranya, padahal sutra itu kan tidak boleh. Tapi itu kata Ibnul Qayyim itu dipakai Rasulullah pada saat perang. Gitu. Itu dipakai pada saat perang. Karena itu kemudian Imam Ahmad boleh memakai baju bagi laki-laki yang ada sutranya pada saat perang. Itu dasarnya karena Nabi juga punya baju itu, dan itu baju terkait dengan baju yang dipakai Rasulullah untuk peperangan. Nah, ini. Nah, di sini kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan walal khalifatu min ba'dihi, termasuk khalifah setelahnya. Siapa khalifah setelahnya? Yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar enggak pernah pakai pakaian seperti yang kamu pakai. Rasulullah enggak pernah pakai pakaian seperti yang kamu pakai. Itu kesimpulan Abdullah ibn Umar kepada sahabat yang bernama Ahnas tadi itu, ya. Ahnaf tadi itu. Nah, kemudian di sini disebutkan fa'ataina manazilana, maka kemudian kami kembali ke rumah kami. Kami datang ke rumah kami. Fanaza'na ma kana alaina, maka kami kemudian lepas baju-baju kami tadi itu. Jadi baju-baju yang kami pakai tadi dari hasil rampasan, dari hasil peperangan di Persia atau penaklukan Persia, ya, tadi itu di Irak dan Persia tadi itu kemudian dilepaskan, ditanggalkan. Wa atainahu fil bizzati allati kana ya'haduna fiha, dan kami kemudian mendatangi kembali Umar bin Khattab dengan pakaian yang biasa kami pakai. Gitu. Jadi kami kembali mendatangi Umar bin Khattab dengan pakaian yang biasa kami pakai. Tiba-tiba apa? Faqama, ketika itu Umar kemudian berdiri, yusallimu alaina, memberikan salam kepada kami, ala rajulin, satu persatu itu para sahabat yang datang tadi itu disalami satu-satu. Padahal sebelumnya Umar membuang muka, padahal sebelumnya Umar nggak mau ngomong, ya kan? Begitu kami tanggalkan baju-baju kami tadi itu, ganti pakaian yang biasanya kami pakai, Umar kemudian mau mengucapkan salam. Umar nyalami satu-satu, ya kan? Nah, ini masya Allah. Wa yu'aniku minna rajulan, memeluk di ya cipika-cipiku lah ya gitu. Ya satu-satu, padahal sebelumnya dijangankan
memeluk mencium cipika-cipiku. Ya kan? Enggak. Dilihat saja tidak, ya, ngomong juga tidak gitu. Hatta ka'annahu lam yarana qabla dzalika, sehingga seolah-olah Umar itu enggak pernah melihat kami sebelumnya, padahal kenal, ya kan? Bukan enggak kenal. Seolah-olah Umar itu sebelumnya enggak pernah melihat kami, padahal sebelumnya sudah ketemu di masjid dan enggak noleh, enggak kemudian apa? Umar itu tidak bicara dengan mereka. Faqaddamna ilaihil ghanaim, ketika itu kami kemudian haturkan, kami sampaikan ghanimah-ghanimah tadi. Faqasamaha bainana bisawiyah, kemudian Umar akhirnya membagi ghanimah-ghanimah tadi itu secara merata. Sawiyah itu maksudnya merata, dibagi rata di antara kami. Fa'uridu alaihi fil ghanaim silalun min anwa'il khabisi min asfara wa ahmar. Nah, ketika itu dihidangkan kepada Umar, ya, di dalam ghanimah tadi itu ada silal, ya, ada wadah yang di situ berisi apa? Ada makanan, yang makanan itu terbuat, ya, min asfar wa ahmar, dari bahan yang warnanya kuning dan warnanya merah. Pokoknya itu makanan olahan, ya, olahan gitu. Fadaqahu Umar, kemudian Umar mencicipinya. Fawajadahu, ketika Umar mendapati makanan itu thayyibat ta'mi, rasanya enak, thayyibar rihi, aromanya juga sedap. Fa'aqbala alaina biwajhi, ketika itu Umar kemudian menghadap kepada kami dengan mukanya. Jadi kemudian Umar menghadap kepada kami. Wa qala, kemudian Umar mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, kata Umar, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, hai orang-orang muhajirin dan ansar, layak tulanna minkumul ibnu abahu, sungguh di antara kalian ada yang benar-benar telah membunuh seorang anak, membunuh bapaknya, wal akhu akhahu, seorang saudara membunuh saudaranya, ala hadza ta'am, karena berebut makanan seperti ini. Masya Allah. Jadi Umar itu begitu merasakan makanan enak, yang diingat itu seperti itu. Ya. Demi Allah, kata Umar, ada anak membunuh ayahnya, ada saudara membunuh saudaranya gara-gara berebut makanan seperti ini. Ya kan? Summa amara bihi, kemudian Umar memerintahkan fahumila auladi man kutilu. Lalu kemudian Umar memerintahkan makanan itu untuk apa? Dibawa kepada anak-anak yang man kutilu. Ya, mereka telah dibunuh. Baina yaday Rasulillah. Jadi anak-anak orang yang telah dibunuh tadi. Karena Umar cerita tentang peristiwa itu. Baina yaday Rasulillah, yang ketika itu terjadi di zaman Nabi. Minal muhajirin wal ansar, baik itu dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi anak-anak tadi itu, anak-anak yatim tadi itu kemudian Umar minta makanan ini dibawa kepada mereka yang ayahnya dibunuh gara-gara memperebutkan tadi. Summa inna Umar qama munsharifan, Umar kemudian berdiri meninggalkan majelis tadi. Famasya, kemudian berjalan, wara'ahu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihi. Di belakang mereka itu para sahabat mengikuti. Di belakang Umar mengikuti. Faqalu, kata mereka di antara para sahabat tadi, ma tarona ya ma'syaral muhajirin wal ansar, hei orang muhajirin dan ansar, apa yang kalian lihat, ya, yang kalian ila zudi hadar rajul, tentang kejutan orang ini. Siapa maksudnya? Umar bin Khattab. Wa ila hilyatihi, dan bagaimana akhlaknya Umar bin Khattab. Faqlaqat taqasarat ilain anfusana, kami betul-betul tidak mampu, diri kami ini tidak mampu. Mud fatahallahu ala yadaihi diyar Kisra wa Kaisar. Ya. Ketika Allah memberikan penaklukan terhadap Kisra dan Kaisar melalui tangannya, wa tarafal masyriqi wal maghrib, ujung barat dan ujung timur berhasil ditaklukkan melalui tangannya. Wa wufudul Arab, begitu juga delegasi-delegasi Arab, wal ajam dan Arab, ya'tuna, mereka semuanya berdatangan kepada Umar. Fayarawna alaihi hadil jubbatan. Lalu kemudian mereka melihat jubah qad raqqa'ah. Nah ini Umar itu, coba bayangkan ya, jasanya pada zaman Umar itu, kalau sejarah itu mencatat Asrul Umar, Asrul Futuhat, zamannya Umar itu adalah zaman pembebasan, zaman penaklukan. Itu menunjukkan betapa kuatnya kepribadian Umar. Pertama, nah ini nanti kita bandingkan ya. Zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah,
Itu bukan tidak ada penaklukan, ada, tetapi sedikit. Selain memang Abu Bakar itu merintah usianya pendek. Ya. Nah, cuma pada zaman Abu Bakar itu ada pemberontakan, ada peperangan di dalam negeri itu, mulai dari perang Riddah, ya kan? Perang untuk bagaimana mengembalikan orang-orang murtad tadi supaya mereka rujuk ilal haq, kembali kepada pangkuan Islam. Itu terjadi di zaman Abu Bakar. Dan setelah itu diberesi oleh Abu Bakar, Umar kemudian naik. Ketika Umar naik dengan kepribadian yang kuat itu, maka di negeri-negeri kaum muslimin tadi nggak ada gejolak. Ya, itu pribadinya menggambarkan betapa hebatnya pribadi Umar itu. Nah, nanti coba kita bandingkan kurang apa misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi pada zaman Sayyidina Ali ketika berkuasa itu pergolakan ya, mulai dari kasus perang Siffin macam-macam, Waqatul Jamal, sehingga penaklukan di zaman Ali, Sayyidina Ali itu tidak sehebat pada zaman Umar bin Khattab. Gitu. Nah, pada zaman Umar bin Khattab itu penaklukan itu begitu luar biasa, ghanimah itu begitu banyaknya. Jadi apa yang pernah disampaikan Nabi SAW, Rasulullah itu pernah mengatakan, innama ju'ila rizqu tahta dilis suyuf. Rizki itu diberikan Allah di bawah bayang-bayang pedang. Itu terbukti di zaman Umar. Karena Masya Allah, rizki yang didapatkan kaum muslimin ketika itu luar biasa banyaknya. Ini pada zaman itu. Tapi yang hebatnya, Amirul Mukminin bajunya tambalan. Amirul Mukminin yang punya jasa begitu rupa, itu bajunya tambalan, Pak. Coba kalau misalnya kita bandingkan dengan penguasa sekarang ya. Kalau ya belum jelas jasanya, yang pasti utangnya banyak, ya kan? Itu kan sudah yang ditunjukkan kemewahannya dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat di era sebelumnya ya, bagaimana sekarang kemudian kasus korupsi itu mengepung dia karena ternyata begitu. Ya, ini Masya Allah. Nah, jadi kalau kita membaca sirah ini, itu apa yang kita lihat hari ini itu, kemudian kita baca sirah tadi itu, ya Allah, itu baina sama' wal ard, ya, antara langit dan bumi jaraknya. Saking ya jauhnya itu. Nah, ini Umar, bayangkan, ada mereka itu melihat ada jubah. Jubah yang dipakai oleh Umar itu ternyata jubahnya itu qad raqa'aha isnatai asyrata ruk'atan. Tambalannya itu bukan satu, Pak. Kalau ban itu ditambal, ya kan, tambalannya 12 dipakai, itu kira-kira kayak apa coba? Ya ban masih ketutup, ban dalam sama ban luar. Ini baju tambalannya 12. Masya Allah. Ya kan? Khalifah yang jasanya begitu luar biasa, baju yang dipakai tambalannya 12. La haula wala quwata. Ya, itu kalau bukan karena kezuhudan beliau yang luar biasa, Masya Allah. Falau sa'altum, kalau seandainya kalian tanya ma'asyara ashabi Muhammad, hai para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antumul kubara, dan kalian itu adalah pemuka-pemuka para sahabat, min alil mawaqifi, yang punya sikap. Ini yang diajak bicara oleh Ahnaf, ya. Itu bukan sahabat biasa. Itu yang diajak bicara adalah sahabat-sahabat yang punya dawil mawakif, punya sikap, punya pendirian. Mereka adalah ahlur ra'i, orang-orang yang dulu pada zaman Nabi dan para sahabat itu termasuk orang-orang yang punya pengaruh. Wal masyahid, ya, mereka ini juga disebut sebagai ahlul masyahid, artinya orang-orang yang punya jasa karena mereka terlibat dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa seperti peperangan dan sebagainya. Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabiqina minal muhajirin wal ansar, dan mereka termasuk orang-orang sabiqin, ya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian apa katanya? An yughayyira hadil jubbata. Mbok yo, nah gitu ya. Sahabat-sahabat tadi itu mbok yo, adalah sahabat-sahabat itu yang nasihati Umar supaya Umar itu mengganti jubahnya yang tambalan 12 tadi itu bisau bin lain, dengan pakaian yang lebih lembut, dengan pakaian yang yuhabu fihi manduruhu. Di mana kalau Umar pakai pakaian tadi yuhabu itu
mendatangkan haibah, wibawa. Gitu. Orang itu kan pakaian itu kan dilihat dengan pakaiannya itu kan orang itu ingin berwibawa kan begitu. Itu yang dimaksud yuhabu fihi mandaru, supaya performanya Umar itu begitu dilihat itu berwibawa gitu loh. Masa khalifah pakaiannya tambalan 12 itu ya Allah gitu. Itu sahabat. Mereka mengatakan begitu. Apa enggak ada yang berani nasihati Umar? Apa enggak ada yang berani ngomong kepada Umar gitu? Masya Allah ya. Bukan kita enggak ada. Gitu, bukan kita enggak ada. Nah, di sini nanti ulama-ulama tasawuf yang datang kemudian ketika mereka merumuskan ilmu tasawuf itu nanti mereka, makanya ada madhab tasawuf itu macam-macam Pak. Ada yang suka pakaian gembel gitu. Ya mungkin mereka ngelihat Umar tadi pakainya tambalan gitu kan. Tapi ada yang enggak mau tasawufnya itu ditunjukkan dengan penampilan kayak begitu. Nah itu diantaranya Al-Hafidz Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis itu sudah cerita gitu. Ya. Jadi beliau tidak mau pakaian-pakaian yang seperti tadi, seperti yang dilakukan oleh Umar itu dengan alasan ya zuhud itu tidak harus ditunjukkan. Zuhud itu adalah sikap kita dengan Allah, enggak harus kita misalnya supaya kita ini disebut zuhud kemudian menampakkan pakaian yang ya kayak tadi misalnya gitu tambalan-tambalan atau misalnya menampakkan pakaian yang kumel ya kan ya kelihatan betul-betul supaya orang melihat zuhud. Enggak, zuhud itu sikap hati kita dengan Allah yang enggak perlu ditunjuk-tunjukkan gitu. Itu diantaranya madhabnya Al-Hafidz Ibnul Jauzi ya, itu madhabnya beliau enggak mau begitu karena zuhud itu urusan kita sama Allah, enggak ada urusannya sama orang. Nah itu nah ini beda madhabnya di dalam memahami konteks tadi gitu. Nah ini termasuk beliau juga punya alasan. Apa alasannya? Loh Allah itu seneng kok kalau kita punya nikmat-nikmatnya kita tunjukkan. Allah itu seneng. Jadi misalnya kita dikasih rizki terus kita pakai makannya enak, Allah itu seneng kok. Kalau kita dikasih rizki terus misalnya kita pengen supaya ya kan tujuannya itu rizki diberikan pada kita itu supaya kita nikmati agar kita bisa ibadah kan begitu. Allah seneng kalau rizkinya itu kita pakai, kemudian kita gunakan itu supaya kita bisa kuat ibadah, supaya kita itu bisa menikmati ibadah. Allah itu seneng. Nah itu ada madhab yang begitu. Nah ini termasuk diantaranya adalah madhabnya Al-Hafidz Ibnul Jauzi ya, seperti ceritakan di dalam kitabnya Talbisu Iblis. Nah kitab Talbisu Iblis itu bagus sekali Pak. Coba cari terjemahnya ya. Nah itu nanti cerita tentang bagaimana strategi jebakan-jebakan, tipu muslihat iblis, itu semua jurus iblis ditunjukkan di situ itu. Ya enggak semuanya lah, sebagian besar yang. Jadi iblis itu nggoda ahli ibadah kayak apa, nggoda ulama kayak apa, nggoda orang sufi kayak apa, nggoda orang-orang ahli qiraah kayak apa, nggoda macam-macam. Ini termasuk pemimpin ya, semuanya diceritakan di situ. Nah, jadi itu kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh beliau. Ya. Baik. Nah, maka kemudian wa yu'da ali bi jafnatin minat ta'am. Ya, minat ta'am dan kemudian beliau makan. Ya, dengan makanan ya. Jafnah tadi wa yurahu alaihi bi jafnatin ya'kulu wa man hadar minal muhajirin wal ansar. Ya. Begitu juga supaya enak gitu loh. Beliau itu juga nyaman dan bisa makan bareng-bareng ya beliau dengan orang-orang muhajirin dan ansar yang bersama beliau tadi. Faqala al-qaumu bi ajma'ihim. Lalu kemudian sahabat tadi bi ajma'ihim secara keseluruhan mereka mengatakan laisa li hadzal qauli illa ali. Enggak akan ada yang bisa menyampaikan kata-kata atau nasihat seperti ini kecuali Ali radhiyallahu anhu. Fa innahu ajra'un nasi alaihi, karena dia adalah orang yang paling berani kepada Amirul Mukminin untuk memberi nasihat. Jadi untuk ngomong ke Amirul Mukminin ini enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Wa sihruhu ala ibnatihi, dan Ali itu mertuanya kan ya, Ummu Kulsum itu kan putri Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah yang dinikah oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu ingin menyambung nasabnya supaya nasabnya enggak putus. Kenapa? Ya, kullu nasabin in qata ila nasabi, kata Nabi. Semua nasab itu nanti terputus kecuali nasabku, kata Rasulullah.
Maka Umar bin Khattab ketika mendengarkan hadis itu pengen nasabnya nyambung terus. Nah itu. Jadi makanya kalau kemudian ada yang hari ini mempersoalkan nasab Nabi ya mempersoalkan nasab Nabi, keturunan Nabi sudah tidak ada, itu juga salah. Wong Nabi sendiri yang bilang begitu kok. Ya kan? Nah, apalagi kemudian nyerang misalnya seperti serangan yang dilakukan hari ini kepada Ba'alawi dan sebagainya, itu kesalahan besar. Ya, apalagi sudah begitu secara emosional mengatakan, ya saya punya pengalaman yang buruk ya. Pengalaman yang buruk kan nggak bisa dipakai sebagai dalil gitu kan untuk menegasikan gitu nasab. Ya itu kan pengalaman, itu kan masalah pengalaman pribadi apalagi ya kan. Nah, ini nggak boleh. Nah, kemudian au ibnatu Hafsah atau ya putrinya Umar bin Khattab, Hafsah itu kan istrinya Rasulullah. Dan Nabi dengan Sayyidina Ali itu kan saudara sepupu. Nah, gitu loh. Sehingga Umar yang tadinya bukan siapa-siapa karena hubungan satu menantunya dan kedua putrinya Umar itu adalah istri Rasulullah, maka kemudian tentu jadi saudara sepupu dengan Sayyidina Ali. Fa inna zajatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mujibun la li maudhi'iha min Rasulillah. Jadi Hafsah itu merupakan istri Nabi, dan karena itu wa mujibun laha li maudhi'iha min Rasulillah. Di mana posisi Sayyidina Ali dengan Hafsah tadi itu di posisi ya sebagaimana Rasulullah punya hubungan dengan Sayyidina Ali. Artinya apa? Di situ karena konsekuensi hubungan tadi, maka Ali adalah orang yang paling tepat kata mereka. Ya, untuk apa? Ngomong hal itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakallamu Aliyan, maka kemudian mereka ngomong dengan Sayyidina Ali. Faqala Ali lastu bifa'ili dzalika, katanya. Kata Sayyidina Ali, aku bukan orang yang tepat untuk melakukan itu. Ali juga enggak berani. Walakin alaikum bi azwajin Nabi, tetapi kalian harus ngomong dengan istri-istri Nabi. Fa innahunna ummatul mu'minin, karena mereka adalah ibunda orang mukmin. Yatsari'na alaihi, di mana mereka itu lebih berani kepada Umar bin Khattab. Qala al-Ahnaf ibnu Qais, Ahnaf ibnu Qais kemudian berkata, fasalu Aisyata. Maka mereka para sahabat itu kemudian bertanya, meminta kepada Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma wa kanata mustami'ataini. Ketika itu Aisyah dan Hafsah sedang berkumpul, sedang berduaan. Faqalat Aisyah, itu kemudian Aisyah menjawab, inni sa'ilatun amirul mu'minin dzalika. Kalau begitu aku yang akan meminta, aku yang akan bertanya kepada Amirul Mukminin tentang hal itu. Wa qalat Hafsah, begitu juga Hafsah, ma urahu yaf'alu wa sayabinu laki dzalika. Ya, katanya, kata Hafsah, aku enggak tahu ya apa yang akan dilakukan dan apa yang ditunjukkan untukmu dalam kasus ini. Kata Hafsah, karena Hafsah sudah tahu karakter bapaknya kayak apa. Bukan berarti Aisyah tidak tahu Umar itu seperti apa. Tapi Ibunda Aisyah itu memandang, nah ini kan juga ijtihad ya, para sahabat tadi. Makanya kan sebagian sahabat itu memandang Amirul Mukminin itu enggak pantas pakai pakaian begitu, kan beliau itu representasi Islam, representasi negara Islam, representasi khalifah, masa pakaiannya begitu. Nah, nanti terjadi itu perdebatan itu, ya. Nah ini. Maka fadakhala ta'ala Amirul Mukminin. Dua orang tadi, Ibunda Aisyah dengan Ibunda Hafsah, datang masuk ke rumah Amirul Mukminin, faqarrabahuma. Lalu kemudian Umar mendekati keduanya, wa'atnahuma. Ya. Jadi Umar meminta keduanya mendekat dan kemudian Umar pun mendekat kepada mereka. Faqalat Aisyah, itu kemudian Aisyah mengatakan, ya Amirul Mukminin wa ya Amirul Mukminin, ata'danuli an ukallimak? Apakah Anda mengizinkan aku untuk mendekat kepadamu dan aku menyampaikan nasihat kepadamu? Qala, kata Amirul Mukminin, takallami, silakan kamu bicara ya Ummul Mukminin, hai Ummul Mukminin. Qalat, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, inna Rasulullah madha li sabilihi ila jannati. Rasulullah sudah pergi ya li sabilihi, dengan jalannya ila jannati, ke surga Allah, waridwani, dan keridhaan Allah. Lam yuridid dunya wa lam turidhu. Rasulullah tidak pernah menginginkan dunia dan dunia tidak pernah menginginkan Rasulullah. Ini bahasanya Ibunda Aisyah. Wa kadzalika madha Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu juga Abu Bakar meninggalkan dunia ini ala istrihi, mengikuti jejak Nabi lisabilihi, ya, dengan jalannya ba'da isya isunnani Rasulullah, setelah Abu Bakar menghidupkan sunnah Rasulullah.
Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasulullah dihidupkan, wa qatil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan kerasulan Nabi dibunuh, diperangi, wa adhadha hujjatal mubtilin, dan menghancurkan argumennya orang-orang yang ahli-ahli batil tadi, ba'da adli, setelah beliau bersikap adil fi ra'iyati kepada rakyatnya, wa qasmihi, dan kemudian beliau membagi ghanimah bisawiyah dengan rata, wa irdha'i rabbil bariyah, dan beliau membuat Allah itu ridha, faqabadahullah ila rahmatih, kemudian Allah mencabut roh beliau ke dalam rahmatnya, waridwani, wa alhaqahu binabihi, lalu kemudian menjadikan Abu Bakar itu menyusul nabinya birrafil a'la, ke rafil a'la, itu maksudnya meninggal. Lam yuridid dunya, dan Abu Bakar tidak menginginkan dunia, walam turidhu, begitu juga dunia tidak menginginkannya. Masya Allah. Nah, sampai di sini ya, ini nanti kita gantung melanjutkan berikutnya, ya masih panjang ceritanya ini ya. Ini bahasanya Ibunda Aisyah, Masya Allah ya. Bahasanya Ibunda Aisyah kepada siapa? Umar bin Khattab, untuk meyakinkan Umar. Subhanallah, meyakinkan Umar bahwa Rasulullah begini, Abu Bakar begini, ya. Nah, ini nanti baru kemudian setelah itu beliau cerita tentang apa yang sudah Allah berikan kepadamu dan sebagainya. Nah, baru kemudian nanti endingnya itu Umar tetap menolak. Ini endingnya Umar tetap menolak. Tapi nanti kita lihat dialognya, Masya Allah ya, kalau kita membaca dialog beliau. Jadi begini, kalau kita membaca sirah, itu cobalah nikmati dialog mereka. Karena kalau kita hanya membaca peristiwanya, tidak menikmati dialog mereka, kita tidak bisa merasakan jiwa mereka, merasakan bagaimana pikiran, perasaan mereka. Tapi dengan kita menikmati dialog-dialog tadi, itu kita akan masuk dan kemudian menyelami, tenggelam di dalam bagaimana pikiran mereka. Itu penting, membaca sirah seperti itu penting. Kenapa? Karena dengan begitu kemudian kita ini seolah-olah ada di tengah mereka, seolah-olah hidup bersama mereka. Itu penting. Kalau kita hanya sekedar membaca peristiwanya saja, kita nanti tidak akan mendapatkan rohnya. Padahal justru yang menjadikan kita menikmati kalau kita membaca sirah dan sebagainya, itu ketika kita mendapatkan rohnya tadi. Di situ kita akan merasakan, Masya Allah, betapa luar biasanya mereka. Ya, kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau kita baca riwayat tadi, kenapa sih tabiin, atba tabiin kemudian menghafal itu dihafal kan itu. Ini kan ceritanya Al Hasan Al Basri itu. Panjang riwayatnya kayak begitu. Itu kan ceritanya beliau itu. Coba. Panjang riwayatnya kayak begitu, dihafal sama Al Hasan Al Basri itu. Ceritakan. Ya. Kita baca aja nggak selesai. Subhanallah. Mereka itu hafal. Nah, jadi ini pelajaran juga yang luar biasa bagi kita. Jadi supaya kemudian kita bisa menikmati lah gitu. Ya. Baik, karena waktu, ya insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain ya, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini betul-betul mendatangkan kebaikan bagi kita semua dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.